Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. G41006 Hybrid System Description Hybrid. Pengantar description. Apa itu kendaraan hibrid? Perlunya hibrid. Konsumsi energi global. Isu seputar mobil. Peningkatan konsentrasi karbon dioksida. Mengapa hibrid dibutuhkan saat ini? Teknologi hibrid adalah inti dari pengembangan EcoCar. Pengantar description. Pada mulanya hibrid adalah kata yang merujuk pada sesuatu yang rumit, kompleks. Saat ini hibrid adalah kata yang umum digunakan untuk kendaraan hibrid. Jadi apa itu kendaraan hibrid? Apa itu kendaraan hibrid? Nah ini. Kendaraan hibrid menerima daya dari motor selain tenaga dari mesin. Dengan menggunakan motor sebagai tambahan mesin, pengoperasian mesin dapat dikurangi. Ya, engine, ini motor listrik, ini mobil hybrid vehicle. Engine, motor, dan kendaraan hibrid. Selain itu, dengan menggunakan motor sebagai generator, memungkinkan untuk memperoleh sebagian energi yang dihasilkan melalui pembakaran bensin saat akselerasi ketika terjadi deselerasi. Ini memungkinkan untuk mengurangi jumlah bensin yang digunakan saat pengendaraan dan sebagai hasilnya mengurangi jumlah gas buang yang dihasilkan. Inilah mengapa kendaraan hibrid disebut EcoCars. Brake generator. Perlunya hibrid, konsumsi energi global. Jadi mengapa kendaraan eco hibrid diperlukan sekarang? Seiring dengan perkembangan global industri dan teknologi pada abad ke-20, sejumlah besar bahan bakar fosil telah dikonsumsi karena peningkatan populasi dan mobil. Unit grafik dinyatakan dalam TOE yang merupakan kepekaan dari ton of oil equivalent. Sumber energi white paper 2016 energy consumption. Isu seputar mobil. Dari keprihatinan masa depan minyak, tantangan seputar mobil adalah 3 kali lipat. Menemukan cara untuk memanfaatkan energi yang sesuai untuk kendaraan. Pemanasan global karena meningkatnya CO2 untuk polusi udara. Dari sejumlah ini ada peningkatan yang diharapkan dalam peminatan bahan bakar. Permintaan bahan bakar. Alternatif untuk minyak. Listrik, hidrogen, biofuel. Tetapi masing-masing juga memiliki masalah mereka sendiri.
meskipun minyak bumi masih menjadi bahan bakar utama untuk mobil. Diversifikasi dapat terjadi di masa depan. Untuk menghadapi diversifikasi bahan bakar ini, sumber daya yang terdiversifikasi akan digunakan seperti kendaraan hibrid, plug-in, kendaraan listrik, dan kendaraan fuel cell. Peningkatan konsentrasi karbon dioksida. Ketika membakar bahan bakar fosil seperti minyak atau batu bara untuk energi, karbon dioksida CO2 juga dihasilkan. Karbon dioksida memiliki sifat yang tidak menguntungkan, yaitu menyimpan panas matahari yang melewati ke bumi. Biasanya, sebagian panas ini dilepaskan ke angkasa luar melalui atmosfer, dan suhu bumi tidak berubah terlalu drastis. Sejak revolusi industri, bagaimanapun konsentrasi karbon dioksida telah meningkat karena perkembangan industri, terutama di negara-negara berkembang di mana perkembangan ekonomi sangat ekstrim. Tingkat konsentrasi karbon dioksida yang telah meningkat tajam. Kenaikan konsentrasi karbon dioksida ini telah membuat sulit untuk menghilangkan panas dari atmosfer, meningkatkan suhu bumi dan mempengaruhi lingkungan alam, mengurangi emisi karbon dioksida dan mencegah pemanasan global adalah masalah internasional. 1. Mencairnya es di kutub. Selain di kutub selatan dan kutub utara. 2. Bencana alam. 3. Kekeringan. 4. Naiknya air permukaan laut. Mengapa hibrid dibutuhkan saat ini? Untuk mengurangi dampak pada lingkungan yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi energi global, perlu untuk meningkatkan efisiensi energi yang dikonsumsi di pabrik dan rumah, dan untuk beralih ke pembangkit listrik tenaga air dan tenaga surya yang tidak mengeluarkan karbon dioksida. Selain itu perlu untuk mengurangi jumlah karbon dioksida yang dipancarkan dari mobil. Untuk mengurangi emisi karbon dioksida dari mobil, kami juga meningkatkan efisiensi bahan bakar seperti meningkatnya efisiensi mesin dan penggunaan berat badan mobil. Hibrid lebih baik dalam mengurangi emisi karbon dioksida dibanding mobil konvensional, sehingga meningkatkan jumlah hibrid diharapkan dapat membantu mengurangi emisi karbon dioksida. Teknologi hibrid adalah inti dari pengembangan ekonomi car. Meningkatnya efisiensi mesin, mengembangkan motor dan baterai yang efisien, dan meningkatkan teknologi yang mengontrolnya akan diperlukan dalam pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. G4107 karakteristik sistem hibrid. Karakteristik sistem hibrid, tipe hibrid sistem, 4 fitur hibrid, deskripsi cara kerja, metode mengendarai yang unik pada hibrid, suara unik pada hibrid. Karakteristik sistem hibrid, tipe hibrid sistem. Ada beberapa tipe sistem hibrid. Mari kita lihat 3 dasar sistem hibrid. Seri hibrid, paralel hibrid, seri hibrid paralel. Seri hibrid. Dalam sistem seri hibrid, motor menggerakkan roda dan mesin beroperasi sebagai sumber tenaga listrik untuk motor, sehingga dapat dikatakan bahwa kendaraan listrik dengan generator mesin.
Ini disebut seri hibrid karena daya ditransmisikan secara seri. Mesin, generator, dalam kurung inverter, baterai, motor, dan roda. Baterai, inverter, mesin, generator, motor. Ya, ini skemanya. Menggerakkan roda. Dalam seri hibrid, ban tidak digerakkan langsung oleh mesin. Jadi jika ada perubahan kecepatan atau beban kendaraan, mesin dapat dioperasikan hampir secara konstan dalam rentang yang efisien. Series hybrid vehicle, gasoline vehicles. Paralel hybrid. Dalam sistem paralel hibrid, roda digerakkan oleh mesin dan motor. Ini disebut hibrid paralel karena baik mesin dan motor memberikan kekuatan untuk menggerakkan ban secara paralel. Seperti itu. Mesin, transmisi, ban, dan motor. Gambarnya seperti ini. Ya. Ini hibrid paralel hibrid. Jadi ini baterai, inverter, motor, kemudian ini mesin, kemudian transmisi, dan ini adalah menuju roda, propeller shaft. Seri hibrid paralel. Nah, ini seri hibrid paralel. Dalam seri hibrid paralel, roda digerakkan menggunakan motor dan mesin, dan membangkit listrik juga dimungkinkan saat berkendara dengan motor. Tergantung pada kondisi berkendaraan. Anda dapat beralih antara berkendara hanya menggunakan motor atau berkendara menggunakan mesin dan motor. Karena memiliki generator, Anda dapat mengisi daya saat berkendara. Oh, gitu ya. Baterai, inverter, generator. Kemudian ini mesin, ini power split mekanis, dan motor sini, dan ini grebannya, roda. Jadi ini seri hibrid paralel. Struktur dasarnya adalah motor, mesin, baterai, generator, power split mechanism, dan inverter. Kekuatan mesin dibagi menjadi dua menggunakan power split mechanism. Satu bagian menggerakkan roda secara langsung dan yang lain digunakan untuk membangkit listrik. Bertindak sebagai power supply ke motor atau mengisi daya baterai. Itu hibrid paralel. Seri paralel. Adalah mungkin untuk mengendalikan sistem secara ideal sehingga gaya diberikan oleh motor pada kecepatan rendah dan mesin pada kecepatan tinggi, memastikan mengemudi yang efisien dalam semua kondisi. 4 fitur hibrid. Kendaraan hibrid memiliki 4 fitur untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan efisiensi mesin. Mari kita lihat masing-masing. Leading stop, kemudian idling stop, B. Regeneratif, C. Motor assistance, D adalah F. Driving. Idling stop mengurangi kehilangan energi, secara otomatis mematikan mesin saat kendaraan berhenti. Idle stop mengurangi energi yang terbuang. Oh, itu maksudnya. Jadi idling stop adalah mengurangi kehilangan energi. Kemudian regeneratif braking, pembaruan energi. Selama pengereman, deeskalasi, bagian dari energi yang dibuang seperti panas, dirubah menjadi energi listrik yang digunakan sebagai tenaga untuk motor. Motor assistant. Motor membantu mesin sebagai tenaga penggerak selama akselerasi. Motor assistant.
Motor membantu mesin sebagai tenaga penggerak selama akselerasi. F. Driving, kontrol kerja dengan efisiensi tinggi. Kontrol dilakukan untuk meningkatkan efisiensi kendaraan secara keseluruhan. Dengan hanya menggunakan motor untuk berkendara ketika efisiensi mesin rendah, menghasilkan tenaga ketika efisiensi mesin tinggi, dan lain-lain. Deskripsi cara kerja. Kendaraan hibrid secara selektif menggunakan mesin dan motor sesuai dengan kondisi pengendaraan. Mengendalikan mesin dan motor sehingga kendaraan dapat berjalan dengan efisien. Di sini mari kita lihat pengoperasian mesin dan motor sesuai dengan kondisi berkendaraan. 1. Starting off. Dalam kondisi ketika efisiensi mesin buruk, seperti ketika memulai atau selama mengemudi dengan kecepatan rendah, mesin dihentikan dan hanya motor yang digunakan untuk mengemudi. Ini komponennya. Starting off, steady driving, acceleration 4, deceleration, engine 5, 6 generator, 7 inverter, baterai nomor 8, baterai, kemudian 9 adalah motor, 10 adalah power split mechanism, 11 adalah 11 power transmission ini. Kemudian 12 adalah flow of electricity. 12. Oke, jadi itu tadi nama komponennya. 1 starting, 2 steady driving, 3 acceleration, 4 deceleration, 5 engine. Dua, steady driving. Selama mengemudi normal, tenaga mesin digunakan untuk menggerakkan generator dan mudah secara terpisah. Motor digerakkan dengan listrik yang dihasilkan. Penggerak mesin dan penggerak motor dikombinasi dengan efisiensi secara maksimal. Starting off. Steady driving. 3. Akselerasi. Selain tenaga mesin, listrik dari baterai diberikan untuk meningkatkan kinerja akselerasi. 4. Deceleration. Selama dekselerasi dan pengereman, motor dioperasikan sebagai generator, mengubah energi pengereman menjadi listrik. Listrik yang dihasilkan disimpan di baterai. Metode pengendarai yang unik pada hibrid. Untuk kendaraan yang hanya memiliki mesin bensin, pengemudi dapat menentukan bahwa mesin sedang berputar, menggunakan suara, getaran, tachometer, dan memungkinkan sedang berkendara atau berjalan. Karena kendaraan hibrid secara otomatis menghentikan mesin dan berkendara dimungkinkan hanya dengan menggunakan motor. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah berkendara dimungkinkan dari kondisi mesin. Karena itu, kendaraan hibrid memiliki indikator ready pada combination meter yang memberitahu pengemudi bahwa berkendaraan dimungkinkan ketiga indikator menyala. Suara unik pada hibrid. Suara unik dibuat ketika motor beroperasi atau generator menghasilkan listrik. 1. Suara relay sistem ketika Anda menekan saklar daya. 2. Suara selama operasi motor. 3. Suara selama membangkit listrik untuk pengisian baterai. Suara-suara ini dihasilkan secara elektronik dan berbeda dibandingkan dengan suara kendaraan yang hanya memiliki mesin bensin. Kereta memiliki suara yang mirip. Mari kita dengar suara yang sebenarnya.
Karena mesin tidak bekerja selama mengemudi EF, kendaraan hibrid dapat berjalan dengan hening. Karena berjalan dengan hening, pejalan kaki mungkin tidak melihat kendaraan hibrid mendekat. Oleh karena itu, beberapa kendaraan dilengkapi dengan Vehicle Proximity Notification Device atau perangkat yang memberitahuan kedekatan kendaraan yang sengaja menghasilkan suara seperti suara motor yang beroperasi. Vehicle Proximity Notification Device menginformasikan kepada penjalan kaki saat dekat dengan kendaraan, memberikan perhatian secara otomatis dengan memancarkan suara ketika kendaraan berjalan sampai kira-kira 5 km per jam atau ketika kendaraan mundur. Lokasi switch bervariasi tergantung pada kendaraan, tetapi dapat dimatikan melalui operasi switch. Selain itu, menekan switch akan menyebabkan indikator Vehicle Proximity Notification Device mati di combination meter. Menekan switch sekali lagi akan menyalakan kembali. Vehicle Proximity Notification Device menyala setiap kali sistem hibrid dimulai. Vehicle Proximity Notification Device mengeluarkan suara yang mencerminkan kondisi akselerasi dan deselerasi, mengubah skala suara berdasarkan kecepatan kendaraan. Dengan suara terkecil yang dikeluarkan pada kecepatan kendaraan 0 km per jam, skala meningkatkan ketika kecepatan kendaraan meningkat dan menurun saat kendaraan berkurang kecepatannya, menghasilkan suara yang mencerminkan akselerasi dan dekselerasi kendaraan. G4 1008 pekerjaan persiapan inspeksi 1 hibrida. Pekerjaan persiapan pemeriksaan keselamatan kerja. Pekerjaan persiapan pemeriksaan keselamatan kerja. Di sini kita akan belajar tentang pekerjaan pemeriksaan dan perawatan khusus untuk hibrid. Mari kita lihat lokasi dan cara kerja komponen menggunakan kendaraan yang sebenarnya. Perlu berhati-hati terhadap kejutan listrik karena hibrid menggunakan listrik dengan tegangan 200 volt atau lebih tinggi. Selain itu, mesin berputar dan berhenti secara otomatis, sehingga berhati-hati ketika melakukan perawatan di ruang mesin. Ketika melakukan pekerjaan membongkar atau pemasangan pada baterai hibrid, kabel tegangan tinggi, sirkuit tegangan tinggi untuk motor, komponen-komponen lain, perlu untuk menerima training khusus yang berkaitan dengan keselamatan yang ditentukan oleh Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri. Wire harness dan konektor yang mengalir sirkuit tegangan tinggi disatukan dalam warna orange, memungkinkan untuk diketahui antara kabel yang lain. Nih warna orange, wiring. Untuk memastikan keamanan, putuskan listrik ke sirkuit tegangan tinggi sebelum bekerja. Ada dua cara untuk memutus aliran listrik ke sirkuit tegangan tinggi: pemutusan otomatis oleh relay dan pemutusan manual menggunakan service plug. Automatic cut off by relay, pemutusan otomatis oleh relay. Ignition switch intake operation. Kondisi relay on strap off bersamaan dengan kerja dari indikator ready on off. Cut off during collision.
Relay dimatikan ketika terdeteksi benturan saat kecelakaan atau tabrakan. Cut off with interlock operation. Otomatis cut off by relay. Ya, rangkaiannya kira-kira seperti ini ya. Jadi ada relay, ada ECU, ada sensor airbag, kemudian interlock switch, ya, power switch. Jadi ketika ada benturan maka dia engine-nya off atau mesinnya mati. Ya. Manual cut off asing, a service flag. Pemutusan manual menggunakan service flag. Service flag berada dalam posisi yang dekat dengan baterai hibrid. Ini di mana sirkuit rangkaian tegangan tinggi dapat diputuskan secara manual. Gitu. Ini gambarnya baterai hibrid. Interlock switch adalah mekanisme untuk menghentikan sistem tegangan tinggi sebelum komponen tegangan tinggi dilepas. Seperti ketika bekerja pada sistem hibrid saat mesin aktif. Ketika ECU mendeteksi bahwa sinyal interlock mati, pemutusan sirkuit bahwa bagian dari rangkaian tegangan tinggi telah dilepas dan mematikan relay. Ini sirkuitnya. Jadi interlock switch. Ya. Interlock switch itu mekanisme untuk menghentikan sistem tegangan tinggi sebelum komponen tegangan tinggi dilepas. Seperti ketika bekerja pada sistem hibrid saat mesin aktif. Oke, apa yang akan terjadi jika pekerjaan dilakukan tanpa memutuskan sirkuit tegangan tinggi terlebih dahulu? Jenis cedera listrik yang dapat diasumsikan, ya, electric shock atau sengatan listrik. Waduh, Anda mungkin menerima sengatan listrik jika menyentuh bagian tegangan tinggi. Jika menyentuh bagian yang terbuka yang isolasinya abnormal, Anda mungkin menerima sengatan listrik. Ya, akibatnya luka bakar. Alat dapat menyebabkan korsleting, menciptakan percikan api, dan menyebabkan luka bakar. Wow, bahaya juga ya. Sengatan listrik akan terjadi jika tubuh manusia menjadi sirkuit tertutup. Dengan arus yang mengalir dari bagian tegangan tinggi melalui tubuh dan kembali lagi ke sirkuit tegangan tinggi. Kasus-kasus berikut dapat menyebabkan sengatan listrik. Saat menyentuh bagian tegangan tinggi, ketika resistansi isolasi tegangan tinggi telah menurun, langsung menyentuh kedua sisi, plus dan min tegangan tinggi. Waduh, ngeri juga deh. Ada 12 tindakan pencegahan yang perlu diambil saat melakukan pemeriksaan atau perawatan untuk mencegah cedera tersebut. Mari kita lihat apa itu. 1. Vehicle body display. Saat melakukan perawatan pada sirkuit tegangan tinggi, tempatkan tampilan yang menunjukkan bahwa pekerjaan tegangan tinggi sedang dilakukan dan beri peringatan kepada orang lain untuk mencegah teknisi lain menyentuh sirkuit tegangan tinggi secara tidak sengaja atau mengoperasikan ignition switch ready on. Jangan ragu untuk menyalin dan menggunakan contoh tampilan yang ditunjukkan pada gambar repair manual. 2. Jangan memakai logam. Jika pensil mekanis atau skala dijatuhkan saat bekerja, sirkuit bisa jadi korsleting. Lepaskan semua logam untuk memastikan tidak ada yang dipakai saat bekerja. 3. Periksa sarung tangan yang terisolasi. Saat memeriksa atau melakukan perawatan pada sirkuit tegangan tinggi, pastikan untuk memakai sarung tangan yang diinsulasi, strap insulated gloves untuk mencegah sengatan listrik. Sebelum digunakan, ikuti prosedur di bawah ini dan periksa apakah sarung tangan tidak retak, sobek, pecah, atau rusak.
Dengan cara lain, jangan gunakan jika insulated glowes lembab karena ada rasa takut akan sengatan listrik. Wow. 4. Lepaskan servis plug. Saat memeriksa atau melakukan perawatan pada sirkuit tegangan tinggi, pastikan untuk melepaskan servis plug untuk mencegah sengatan listrik. Kenakan sarung tangan yang terisolasi saat melepas servis plug. Ini gambarnya. Servis plug. Prosedur kerja. 1. Geser tuas servis plug. 2. Tarik tuas dari konektor servis plug seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi. Cabut servis plug. 4. Bekerja yang melakukan pekerjaan harus membawa servis plug di saku mereka sendiri sehingga tidak ada teknisi yang lain secara tidak sengaja memasangnya. Waduh, harus dicopot simpan di kantong. 5. Hilangkan tegangan tinggi pada kapasitor. Jadi kapasitornya harus dihilangkan, dinolkan. Bahkan jika servis plug dicabut dan tidak ada tegangan baterai yang diberikan, tegangan tinggi mungkin masih terakumulasi dalam kapasitor di dalam inverter. Untuk menghilangkan listrik di kapasitor, tunggu 10 menit setelah melepas servis plug sebelum mulai bekerja pada sirkuit tegangan tinggi. Secara otomatis dia akan menghilang. Periksa tegangan 0 volt. Lepaskan servis plug dan tunggu sampai 10 menit sambil mengenakan sarung tangan yang terisolasi. Kemudian periksa tegangan dari kapasitor dan inverter dalam inverter melalui pemeriksaan tegangan 0 volt. Lepaskan penutup inverter dan ukur tegangan di terminal, di mana kabel tegangan tinggi dari baterai hibrid terhubung ke inverter. Ini caranya diisi. Ya harus 0. Berarti sudah kosong. 7. Gunakan alat yang terisolasi. Saat melepas atau memasang mur atau baut pada sirkuit tegangan tinggi, gunakan alat yang terisolasi atau isolasikan alat sebelum digunakan. Ngeri juga kerja situ, Ya. Jika alat yang tidak diisolasi membuat kontak antar kutub positif dan negatif dari rangkaian dengan tegangan tinggi, akan terjadi short circuit. Ini puedo concentrare. 8. Isolasikan kabel. Untuk mencegah short circuit pada terminal tegangan tinggi, ketika konektor atau terminal tegangan tinggi dilepaskan, segera isolasi mereka dengan insulating tape. Gila. 9. Komponen yang tidak dapat digunakan kembali. Saat pengencangan mur dan baut kabel tegangan tinggi, pastikan untuk mengencangkan dengan torsi yang ditentukan. Peringatan, mengencangkan terlalu besar dapat menyebabkan kendur karena deformasi bagian ulirnya, atau karena kendur menghasilkan panas disebabkan meningkatnya tahanan atau kontak. Beberapa mur tegangan tinggi tidak dapat digunakan kembali. Jika mur yang tidak dapat digunakan kembali dilepas, pastikan untuk menggunakan mur yang baru. Peringatan, mur yang tidak dapat digunakan kembali memiliki permukaan bantalan yang meruncing, di mana permukaan bantalan menjadi berubah ketika dikencangkan dengan torsi yang ditentukan, sehingga gaya aksial atau torsi pengencangan akan stabil. Sementara pengencangan dengan feeling bahwa torsi yang ditentukan
telah tercapai. Ini artikel baru, bekas pakai, tajam, ini tumpul, bekas pakai, tidak dapat digunakan kembali. Gunakan contoh Prius. 10. Membersihkan area bertegangan tinggi. Jika air pendingin tumpah pada area bertegangan tinggi, pastikan untuk membersihkannya dengan seksama. Jika dibersihkan dengan buruk, ada risiko short circuit antara terminal tegangan tinggi sehingga menghasilkan panas. 11. Tindakan pencegahan saat melepas servis plug. Karena malfungsi dapat terjadi, jangan melakukan operasi ready on atau power switch saat servis plug dilepas. Jadi off berarti. 12. Baik periksa setelah pemasangan. Pelepasan komponen. Tidak terbatas pada hibrid. Setelah melakukan pekerjaan, pastikan untuk memeriksa komponen tersebut. Memberikan perhatian ekstra pada sirkuit tegangan tinggi. Atau tidak pada tempatnya, ada komponen atau alat yang hilang. Dapat terjadi short circuit pada sistem tegangan tinggi. 2. Pengencangan terminal tegangan tinggi. Panas dapat dihasilkan karena kontak yang buruk. 3. Kondisi koneksi konektor. Panas dapat dihasilkan karena kontak yang buruk. Malfungsi dapat timbul pada DTC. Ini bagian akhir tentang tindakan pencegahan selama pemeriksaan dan perawatan. Selanjutnya mari kita lihat apa yang harus dilakukan untuk kendaraan hibrid yang mengalami kecelakaan. Tindakan kendaraan yang mengalami kecelakaan dengan cara yang sama seperti kendaraan non-hibrid. Penting untuk memperhatikan potensi kebakaran dari bahan bakar atau oli, serta kebakaran listrik yang disebabkan oleh sistem baterai 12 volt. Namun kendaraan hibrid juga dilengkapi dengan baterai tegangan tinggi dan rangkaian tegangan tinggi dapat rusak jika bodi kendaraan rusak ketika kecelakaan. Jadi isolasi dan putuskan hubungan tegangan tinggi. Tindakan pada kendaraan. 1. Amankan kendaraan. 2. Amankan roda kendaraan menggunakan penahan ban untuk memastikannya kendaraan tidak bergerak tiba-tiba. Hentikan sistem hibrid. Prosedur. 1. Matikan ignition switch. 2. 1. Jika indikator ready menyala pada combination meter, tekan ignition switch untuk menghentikan sistem. 2. Dalam kasus smart system, pindahkan kunci 5 meter atau jauh dari kendaraan. 3. Lepaskan terminal negatif dari akselerasi baterai. Prosedur 2. Ketika ignition switch tidak dapat dioperasikan. 1. Lepaskan fuse di ruang mesin dalam kasus IGCT dan AM2 CWWF 30. 2. Lepaskan terminal negatif dari akselerasi baterai. Prosedur ketiga, gunakan sarung tangan berisolasi. 1. Lepaskan servis plug pada baterai hibrid. 2. Lepaskan terminal negatif dari akselerasi baterai. Itu prosedur 2, prosedur 3. Saat terjadi kebakaran kendaraan terbakar, pemadam menggunakan pemadam api untuk kebakaran oli dan listrik. Peringatan, dalam beberapa kasus memungkinkan berbahaya untuk mencoba memadamkan api menggunakan air dalam jumlah yang kecil. Jadi ketika penggunaan air, pastikan itu adalah jumlah yang besar, seperti dari hidran atau menggunakan kedatangan petugas pemadam kebakaran. Jadi air dalam botol yang kecil itu jangan digunakan, tambah menyala apinya. Pengangkutan kendaraan tabrakan yang rusak. Ketika diangkut
Di samping memutuskan sistem tegangan tinggi, perhatikan metode transportasi. Karena motor dapat menghasilkan listrik tegangan tinggi jika roda penggerak ikut berputar karena ditarik. Peringatan, jika kendaraan harus ditarik, lakukan dengan jarak sesingkat mungkin. Ya, seperti gambar ini. Apa maksudnya? Mari kita periksa tindakan pencegahan untuk pekerjaan yang dilakukan di ruang mesin. 1. Lakukan pekerjaan dengan ignition switch off. Karena mesin berputar dan berhenti secara otomatis di kendaraan hibrid. Pastikan untuk mematikan ignition switch sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan di ruang mesin. 2. Kendaraan yang dilengkapi remote atau remote AC. Saat bekerja, jangan simpan transmitter di saku Anda. Kemungkinan tombol AC dapat ditekan secara tidak sengaja akan mengaktifkan sistem. Selain itu, pastikan untuk menempatkan transmitter menghadap ke atas. Simpan dalam kotak yang dapat dimonitor dan tidak dapat dioperasikan oleh orang lain tanpa sengaja. J41009, pekerjaan persiapan inspeksi 2, hibrida. Pekerjaan persiapan inspeksi 2, penanganan baterai, pemeriksaan dan perawatan. Pekerjaan persiapan inspeksi 2, penanganan baterai. Baterai hibrid dan akselerasi baterai yang dipasang kendaraan hibrida. Mari kita lihat cara menangani setiap baterai. Pertama, mari kita lihat baterai hibrid. Jika baterai hibrid dibiarkan untuk jangka waktu yang lama, baterai akan mati. Pastikan untuk menjalankan kendaraan selama sekitar 30 menit, setidaknya sekali setiap 2 hingga 3 bulan. Waduh, lama juga ya. Jika baterai hibrid mati, lakukan pengisian menggunakan THS charger. THS charger adalah pengisian daya khusus untuk baterai hibrid. Oh, begitu. Inverter switch converter 1, frame wire, baterai hibrid 3, THS charger 5, AC 100 volt dengan massa ground. Wow. Saat membuang baterai hibrid, pastikan untuk mengembalikannya melalui prosedur yang ditentukan. Jangan tinggalkan baterai hibrid yang dilepas di lokasi yang terkena air. Ini dapat menyebabkan kebakaran karena panas yang dihasilkan oleh short circuit. Pastikan pengelolaan baterai hibrid yang benar. Jika dibuang atau dibiarkan, kemungkinan ada yang menyentuh menyebabkan sengatan listrik atau kecelakaan lainnya. Waduh, ngeri juga ya. Selanjutnya mari kita lihat auxiliary baterai. Ada tindakan pencegahan yang harus diambil saat melepaskan kendaraan hibrid dari auxiliary baterai yang mati. Ketiga, auxiliary baterai dipasang di kabin atau ruang bagasi. Ada kendaraan yang memiliki relief terminal yang dipasang di ruang mesin untuk dilakukan bantuan menghidupkan atau jumper. Bila auxiliary baterai mati, pasang kabel jumper poster kabel di relief terminal. Yang mana? Negatif sini, ini positif. Mobil lain tidak bisa diselamatkan menggunakan kendaraan hibrid. Auxiliary baterai digunakan sebagai sumber tenaga untuk ECU, lampu dan lain-lain, dan sirkuit dibuat untuk tidak menahan beban yang berat. Akibatnya ketika menyelamatkan kendaraan lain, beban arus terlalu besar untuk starter diberikan ke sirkuit kendaraan hibrid.
dan fuse akan putus. Berkendara tidak dapat dilakukan. Pemeriksaan dan perawatan. Kendaraan hibrid dihidupkan dan dimatikan mesin secara otomatis. Untuk mencegah kendaraan mematikan mesin saat melakukan pemeriksaan gas buang atau pemeriksaan waktu pengapian, lakukan pemeriksaan pada maintenance mode. Selain itu, seperti kendaraan konvensional, traction control, dan lain-lain dihentikan saat maintenance mode. Ada dua metode untuk memasuki maintenance mode. Satu, bila tidak menggunakan GTS, perangkat intelligent tester, ZVW30 Prius, lakukan prosedur nomor 1 sampai 5 dalam waktu 60 detik. 1. Posisikan ignition switch on. Dengan tuas switch dalam posisi P, tekan sepenuhnya pedal akselerator 2 kali. 3. Dengan menekan pedal rem menggunakan kaki kiri, pindahkan tuas shift pada posisi N dan tekan sepenuhnya pedal akselerator 2 kali. Waduh. Menggunakan GTS. Lakukan prosedur berikut. 1. Masuk ke menu Powertrain, Hybrid, Control, Utility, Inspection, Model 2WD, 4. Measuring Exhaust Gas. 2. Periksa tampilan Maintenance Mode pada Combination Meter. 3. Hidupkan mesin dengan menekan tombol ignition switch, ready, on, bersamaan menekan pedal rem. Mari kita periksa sistem pendingin kendaraan hibrid. Dalam sistem pendingin kendaraan hibrid, pendingin mesin dan pendinginan inverter dipisah. Oleh karena itu, diperlukan untuk melakukan pemeriksaan level air pendingin untuk kedua sistem. Saat mengganti air pendingin, Anda perlu mengaktifkan electric water pump. Setelah menuangkan air pendingin, aktifkan electric water pump untuk mensirkulasikan air pendingin agar menghilangkan udara dalam sistem pendingin. Prosedur: hubungkan GTS ke kendaraan dan aktifkan electric water pump sesuai dengan perintah di layar. Petunjuk: HF Active Test Electric Water Pump. 2. Isi kembali sehingga jumlah air pendingin dalam tangki reservoir pendingin hibrid pada level full. 3. Aktifkan water pump selama 1 menit, lalu berhenti selama 1 menit. 4. Ulangi langkah 2 dan 3 sampai pembuangan udara selesai. Pedoman untuk menyelesaikan pembuangan udara. 1. Suara operasi pompa air menjadi tenang sebanding dengan operasi kendaraan normal. 2. Tidak ada gelembung udara yang meninggalkan tangki reservoir. Ulang prosedur di atas 3 kali. Wow. Mari kita lihat mengganti minyak rem di mobil hibrid. Sistem rem mengadopsi rem yang dikendalikan secara elektronik ECB. Saat mengganti minyak rem, hentikan kontrol ECB sebelum bekerja. Prosedur saat menggunakan GTS. Lakukan operasi berikut. Pilih chassis ABS di layar pemilihan sistem. Pilih utility. 3. Pilih air bleeding. Oh gitu ya. Tutup.